Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Tabib Iskandar El-Qarnain. Saya Ketua Program Sekolah Tabib Profesional yang saat ini sekolah kami berafiliasi dengan International Alternative Medicine di India. Faedah daripada teguran Nabi Muhammad SAW atau faedah daripada hadis tersebut yang bisa kita ambil adalah konsep i'tidal, nah, konsep tawazun, tawazunul haya. Konsep i'tidal atau mu'tadil ini adalah konsep seimbang, di mana konsep seimbang ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Justru konsep seimbangan ada dalam Al-Quran. Ada siang, ada malam, ya. Kemudian ada gelap, ada terang. Itulah sebuah konsep. Nah, kemudian ada bekerja, ada juga istirahat. Di mana siang untuk bekerja, kemudian malam untuk istirahat. Jika ada kemudian aktivitas yang berlebihan, maka yang terjadi, yang dikhawatirkan adalah kelelahan. Bukan kemudian ibadah tidak bagus, tidak. Yang ingin kita harapkan adalah agar ibadahnya bisa lebih panjang lagi, agar lebih produktif dan kemudian lebih panjang dan juga kualitas. Nah, jadi tidak cuman berbicara aktivitas untuk saat ini, ibadah saat ini, tetapi ibadah yang berkualitas dan untuk yang jangka panjangnya. Nah, artinya untuk kemudian jika dimaksimalkan hanya diforsir untuk saat ini, yang dikhawatirkan adalah lemas. Nah, lemas sehingga tidak produktif. Sedangkan Nabi mengisyaratkan bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dan tentu memang di setiap masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Tetapi anjurannya adalah konsep seimbang itu adalah di siang hari seseorang beraktivitas atau kemudian dia berpuasa boleh. Kemudian di malam hari ada istirahatnya. Dalam surat An-Naba dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alnal laila libasa." Malam itu artinya sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang istirahat di situ. Ketika seseorang istirahat, maka salah satu organ yang penting adalah di situ organ hati, agar kemudian darah terisi di malam hari. Ketika istirahat, organ ginjal menyimpan energi sebanyak mungkin. Betul, apabila seseorang melakukan aktivitas berlebihan, maka yang terjadi tubuh akan terkuras energinya. Kita sebutnya sebagai konstitusi tubuh, ya. Antara nutrisi, jika tidak seimbang antar nutrisi yang masuk dengan aktivitas berlebihan, maka akan membuat energinya banyak terkuras. Sehingga ketika aktivitas fisik banyak terkuras, misalkan konsentrasi menurun, ya. Seseorang yang punya punya orientasi, punya planning, atau kemudian ingin menghafal, atau punya proyek yang butuh ide-ide cemerlang, bisa terganggu di situ. Makanya keseimbangan, jangankan kemudian istirahat, antara aktivitas fisik dan aktivitas mental pun perlu diseimbangkan. Apalagi jika kemudian terlalu diforsir sekali, nah itu tidak bagus di situ. Justru Islam hadir dengan konsep keseimbangan, ya. Boleh, bahkan dianjurkan tetap ibadah harus, kemudian jangan lupa istirahat, ya. Justru dengan istirahat agar tujuannya ibadahnya lebih maksimal lagi. Konsepnya tadi adalah konsep i'tidal, sehingga selanjutnya menjadi tawazunul haya, keseimbangan, keselarasan dalam hidup. Nah, baik.
Ada beberapa hak ya. Yang pertama adalah hak tubuh. Salah satunya adalah nutrisi, dia harus mendapatkan asupan makanan dan minuman yang baik ya, gizi yang baik, nutrisi yang cukup ya. Yang bergizi, makanan bergizi banyak, kita cari di mana saja sekarang ada. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah selain hak tubuh juga hak terhadap keluarga. Nah, ada satu kaidah penting yang luar biasa di dalam kitab Tibun Nabawi, yaitu di situ dikatakan tentang al-maniyu idza tabayyak. Mani apabila bergejolak. Nah, mani apabila terkumpul begitu banyak, maka harus disalurkan. Disalurkan kepada tempat yang benar tentunya. Yang memiliki istri, nah harusnya dia datang kepada istrinya. Lalu bagaimana dengan yang masih muda? Yang masih muda ini rupanya Allah Subhanahu wa taala membuat tubuh ini secara fisiologisnya akan terjadi ikhtilam ya, mimpi basah. Itulah bagian daripada cara Allah. Jadi tubuh akan mengeluarkan cairan sperma itu dengan sendirinya pada waktu tertentu. Untuk mendapatkan kesehatan perlu mendapatkan modal yang mahal? Saya bilang tentu tidak ya, tentu tidak. Karena sejatinya kesehatan itu, kalau kita melihat konsep di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana indahnya surga, di situ ayat-ayat banyak menjelaskan jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada kata-kata jannat, itu taman-taman, kebun-kebun. Berarti ternyata dalam konsep pengobatan Tibun Nabawi itu artinya tanaman harus ada di sekitar rumah. Mahal tidak? Tidak ya. Ada tanaman-tanaman. Kemudian tajri min tahtihal anhar ini ada air, artinya kita di mana tempat kita tinggal berada ada air yang memadai. Jadi tanaman, kemudian itu karena tanaman ini akan mengindikasikan udara bersih atau tidak. Kalau dalam pengobatan klasik justru sebenarnya yang sehat itu sederhana, yaitu ditandai dengan udara bersih dan air yang jernih. Jadi udara yang bersih akan kita hirup ya, sebagai disebutnya sebagai nutrisi, nanti sebagai menguatkan di paru-parunya ya, untuk membuat energi, pembentukan energi di paru-parunya. Sedangkan air yang bersih nanti kemudian untuk menutrisi di ginjalnya ya, yang kemudian ketika ginjalnya sehat, ginjalnya kuat, dengan paru-parunya juga bagus, nanti akan mendorong oksigen akan menyebar ke seluruh tubuh. Karena paru-paru ini dalam pengobatan klasik sangat penting untuk menyebarkan energi ke seluruh tubuh. Sedangkan ginjal mendorong itu sisa-sisa metabolisme, terutama urin, untuk dia turun ke bawah biar tidak mengendap di dalam tubuh, biar tidak terjadi berbagai macam penyakit, termasuk apakah nanti batu ginjal dan seterusnya. Betul, jadi sehat dimulai dari kita dan kemudian lingkungan sekitar, environment ya. Lingkungan sekitar kita sangat-sangat penting, sangat-sangat mendukung. Apabila kita memiliki lingkungan yang kondusif, udara yang bersih, lingkungan sekitar kita akan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Tentu harusnya kita memang kolaborasi ya, bersama-sama dengan apakah partner kita, tetangga kita, atau kemudian komunitas kita, membuat tempat tinggal kita senyaman mungkin, sebersih mungkin, sesejuk mungkin. Kita mulai dari sesuatu yang sederhana, adanya tanaman. Karena tanaman, kembali lagi dalam literatur klasik, bahwa tanaman ini termasuk salah satu hal yang penting untuk menghalau patogen masuk ke dalam rumah ya. Jadi saya mendapatkan waktu itu, kita ngobrol dengan beliau Ustadz Farid, bahwa salah satu di rumah Nabi itu ada tanaman. Ternyata faedahnya adalah agar itu patogen sebelum masuk ke dalam rumah dia
berhenti dulu di tanaman tersebut. Makanya kalau kita lihat tanaman itu dia tidak subur, tanaman itu kemudian layu, maka bisa dipastikan memang udara pada saat itu kurang bagus, ya. Makanya kalau kita lihat di tempat-tempat yang dilewatin banyak kendaraan, sangat polusi, ya, polusi udaranya sangat tinggi, knalpot dan lain sebagainya, maka tanamannya layu. Berbeda halnya dengan tempat-tempat yang jauh dari kendaraan, maka tanamannya akan tumbuh segar. Makanya tanaman itu sangat penting, ya. Jannat itu adalah, kalau kita boleh interpretasikan di dunia, adalah kita punya taman-taman kecil di sekitar pekarangan tempat tinggal kita. Kemudian untuk air yang murni, air yang jernih ini sangat penting, karena memang bukan pada sejatinya, filosofi sejatinya adalah air itu adalah bersih, air itu menyegarkan, air itu menyucikan. Jadi kata-kata bersih itu berarti airnya tidak terkontaminasi. Kembali artinya, air apa yang sebaiknya kita minum? Tentu air putih. Air putih yang kemudian tidak akan membuat berat di ginjal. Makanya banyak kasus, banyak kejadian ketika airnya banyak mengandung pewarna, ujung akhirnya adalah banyak yang terjadi gagal ginjal, akhirnya butuh dicuci darah. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Baik, udah. Kalau boleh saya buat simpelnya, sederhana, bahwa hendaknya kita melakukan 3 hal, ya. Yang pertama, alaikum bisyifa'a, ini yaitu Al-Quran wal asal, ya. Jadi untuk konsep sehat itu sebenarnya sederhana, ya. Jadi jangan lupa setiap hari kalau kemudian merasa galau segala macam, baca Al-Quran, ya. Nutrisi otak itu sangat penting dalam artian ruh, ya. Nutrisi gizi otak itu sangat penting, karena memang justru semangat ini perlu dikendalikan dengan jalan yang benar, dengan membaca Al-Quran. Kemudian asyifain itu adalah ternyata tidak cuma gizi rohani, tetapi juga ada gizi yang berupa materi, yaitu berupa madu. Nah, ini makanya dalam Al-Quran disebutkan sebagai syifa, ya, tidak hanya dawa tetapi syifa. Jadi ada penyembuh di situ. Dan madu sendiri itu kan bersifat manis. Nah, apa korelasinya antara madu dan Al-Quran? Itu adalah sama-sama mengharmoniskan. Nah, Al-Quran dan madu adalah mengharmoniskan. Al-Quran mengharmoniskan jiwa, madu mengharmoniskan lambung. Kemudian yang kedua adalah al-harokah, bergerak, ya, bergerak. Jadi hidup itu dinamis, jangan statis, jangan mager, jangan diam di tempat. Kita bergerak, kita berinovasi, kita berkreasi, beraktivitas. Bahkan sesekali dalam riwayat Nabi menganjurkan sahabatnya untuk berjalan kaki tanpa sendal atau tanpa sepatu, tanpa alas kaki, agar telapak kaki kita bisa merasakan ada kerikil-kerikil, ada batu-batu kecil, ada rerumputan, bahwa ujung-ujung kaki, di ujung-ujung telapak itu kan adalah persarafan, ya, saraf yang di kaki ini untuk merespon. Nah, kalau kemudian sarafnya bagus, itu juga akan bisa merespon sampai di saraf pusat di otak. Nah, makanya kalau orang-orang yang diabetes, salah satunya dia punya masalah di di neuronnya, di saraf-saraf tepinya, di saraf-saraf di kakinya, kadang tidak bisa merasakan, ya, jadi agak kebas, ada baal ketika dia menginjakkan di tanah. Jadi al-harokah adalah bergerak, ya. Tadi pertama madu dan Al-Quran, kedua bergerak, al-harokah, yang ketiga al-laban atau al-halib. Ini sesuatu yang kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan, jadi berupa nutrisi yang diminum. Nah, ini jarang nih kita. Jadi selama ini kemudian kita selalu kadang yang berupa tidak murninya, tidak aslinya. Makanya perlu kemudian kita hidupkan kembali sunnah minum susu. Mudah-mudahan ada yang kemudian donaturnya yang peduli terhadap pesantren dan untuk menjadikan generasi-generasi yang lebih cerdas, salah satunya minum susu.
Yang pasti susu asli ya, susu asli, yang dimana susu asli itu pasti berupa cair. Gak mungkin susu keluar dari binatang berupa bubuk kan. Nah, saya tidak boleh menyebutkan. Jadi kita menghargai, cuman yang terbaik sebenarnya adalah susu murni, susu asli, ya cair ya. Kemudian apakah susu kambing boleh, susu sapi juga boleh sesuai kebutuhan. Susu unta juga boleh, lumayan mahal ya. Tetapi susu murni, karena susu ini sangat penting, salah satunya buat yang dia banyak mengandung kalsium untuk kekuatan tulang dan juga termasuk buat kecerdasan juga. Ketika dalam literatur klasik bahwa sesuatu yang menguatkan tulang ya, jadi itu juga berkaitan juga tentang ada antara tulang dan otak ini memiliki hubungan, memiliki keterkaitan. Jadi antara kecerdasan otak dan kekuatan tulang ini memiliki hubungan ternyata. Jadi banyak rupanya para ulama-ulama terdahulu meminum susu ini sangat penting. Jadi biasakanlah sedini mungkin susu murni. Jadi semua orang berharap ingin sehat, kemudian ingin bugar, tetapi pada kenyataannya kadang tidak demikian. Makanya ketika tubuh sudah terakumulasi banyak patogen, maka akan banyak membuat penyakit. Nah, salah satunya adalah darah. Apabila terlalu terakumulasi dalam tubuh sehingga banyak mengendap, banyak terjadi kekentalan darah, disebutnya sebagai darah bergejolak. Ketika sudah darah bergejolak, tensi tinggi, badan terasa pegal-pegal, pundak kaku, kepala pusing, dan bahkan kita mau berpikir pun jadi agak seakan-akan kayak mampet. Nah, itu bisa jadi darah juga mengental. Nah, ketika terjadi demikian, maka sunnah Nabi Muhammad SAW, berbekamlah, jangan kemudian tahan. Nah, makanya ketika tubuh menahan hal-hal yang secara alamiahnya perlu dikeluarkan maka ditahan, maka akan membuat penyakit ya. Jadi darah ketika bergejolak, keluarkanlah dengan berbekam. Kemudian sisa metabolisme, misalkan juga ketika mau buang air kencing, buang air seni ya, ketika dia ditahan maka akan membuat infeksi saluran kemih, jadi tidak boleh ditahan. Kemudian ketika makan berlebihan, nah ini banyak sekali makan berlebihan, maka caranya adalah dengan cara didetoksifikasi. Kalau kembali sebenarnya pada pengobatan klasik justru sederhana dulu. Pengobatan klasik mengenalnya dua hal, apakah dia ikhrajud dam atau kemudian asyam. Nah ini menarik, jadi pengobatan klasik dulu ada hanya dua hal, yaitu dengan cara mengeluarkan darah agar kemudian aliran darahnya lancar sehingga tidak terjadi penyakit, atau kemudian ketika makanan menumpuk dalam tubuh maka dia berpuasa. Jadi, berpuasa adalah diet terbaik bagi seseorang agar kemudian tubuhnya menjadi sehat. Sebagai seorang muslim tentunya kita melihat kembali apa yang telah disarankan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Tadi tidak lepas daripada yang kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah meminum susu tadi ya. Kemudian juga mengkonsumsi madu. Bahkan ketika saya baca literatur para ulama hadis, itu banyak sekali mereka mengkonsumsi madu, karena madu ini nutrisi otak luar biasa ya. Antara susu, madu, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya juga sebenarnya daging itu menguatkan tubuh juga. Jadi ketika tubuh kuat, maka kemudian untuk melakukan aktivitas fisik, untuk kemudian menghafal juga lebih bagus ya. Yang mudah saja, jadi madu, susu, dan daging. Nah. Baik, jadi Islam adalah agama rahmatan lil alamin,
agama sempurna dan paripurna, setelah itu tidak ada lagi. Jadi Islam juga di dalamnya ada tentang pengobatan. Jadi semua hal dibahas termasuk dalam sisi pengobatan. Pengobatan menurut konsep Islam adalah sesuatu yang pasti, namun tidak pasti artinya berkembang, ya. Jadi ketika ada satu teknik, kemudian ada dengan teknik yang lain, maka selama dia tidak bertentangan dengan syariat, maka kita ambil. Makanya kita berwawasan luas, sehingga Islamic medicine adalah sesuatu pengobatan yang datang dari manapun, kita boleh ambil asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, misalkan ada seorang pengobat bilang begini, itu adalah bukan harga mati, bukan yang harus jadikan referensi. Nah, jadi harusnya yang dijadikan referensi adalah Al-Quran dan kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dikatakan oleh si fulan A bukanlah wahyu atau sesuatu yang mutlak, ya. Laisa wahyan munazzalan minas sama. Jadi satu pendapat seseorang bisa salah, bisa benar. Tapi apa yang datang dari wahyu sudah pasti kebenarannya. Nah, itulah pengobatan Islam. Hanya saja kemudian ketika ada sesuatu yang berbeda dalam metodenya, nah itulah perlu kita bersikap bijak dalam menyikapinya. Jadi antara pengobatan dibilang Islam dengan pengobatan konvensional saat ini sebenarnya tidak ada yang bertolak belakang. Yang ada mungkin cara pandang kita yang mungkin kurang terbuka, wawasan kita yang kurang kurang terbuka. Jadi harusnya pengobatan ini benar-benar pengobatan Islam melengkapi lah, bukan salah juga ya. Pengobatan Islam itu adalah pengobatan yang sempurna gitu. Jadi ketika ada satu teori orang saat ini, nah maka kita cocokkan dengan pengobatan Islam. Kalau dia ternyata dia bilang teori dia lebih bagus, enggak, pengobatan Islam lebih bagus daripada teori orang tersebut. Jadi misalkan ada satu teori yang mengatakan bahwa dalam hadis bahwa tulang itu ada 360, ya. Salasu mi'ah wasittina. Nah, kalau mungkin kedokteran saat ini belum bisa mengungkapnya, maka kita lebih percaya tentang sunnah Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tulang ada 360 sendi itu tadi. Oke, itu aja. Nanti kalau salah jadi kacau udah. Oh iya, makanya. Gimana sih? Berarti kan seorang hamba itu kembali pada fitrahnya. Oh, ya udah sekali ya. Cek 1, 2, 3. Pada hakikatnya prinsip pengobatan Islam adalah mengembalikan seseorang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jalan yang benar. Jadi pengobatan apapun harusnya mengembalikan seorang kepada fitrahnya. Kalau pengobatan Islamic medicine, pengobatan Tibun Nabawi, itu tidak cuman membuat orang dari sakit menjadi sehat, tetapi mengembalikan seseorang kepada fitrahnya. Yang tadinya dia sakit menjadi sehat, kemudian yang tadi dia malas, dia menjadi semangat beribadah. Itulah tujuan sebenarnya prinsip pengobatan Islam, mengembalikan seseorang kepada fitrahnya, lurus, dia menjadi hamba yang lurus, hamba yang hanif, dia semakin giat dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, itu aja.